Berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB yang ditandatangani oleh 4 menteri, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan kebijakan serta kondisi daerah masing-masing. Guna sosialisasi kebijakan terkait PTM terbatas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggelar kegiatan rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan PTM terbatas dan edukasi PHBS yang kali ini diadakan di Kota Tangerang dengan peserta stakeholder pendidikan dari Provinsi Banten. Kita dibaginya itu kan sesuai dengan provinsi ya. Jadi kalau kemarin kan Provinsi Jawa Barat, jadi pesertanya semuanya dari wilayah Jawa Barat. Nah, sekarang ini dari Provinsi Banten. Jadi pesertanya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten saja. Jadi pesertanya berbeda antara yang satu provinsi dengan provinsi yang lainnya. Nah, walaupun dari sisi penekanan tujuan kegiatannya sama, tapi karena masing-masing wilayah itu memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda, supaya lebih fokus dalam pembahasan maka disesuaikan dengan kelompok yang sesuai dengan provinsi. Terkait dengan kegiatan ini, bahwa memang kita harus mengupdate data ya, dalam artian selama ini isian yang ada di kesiapan belajar ini sudah terakumulasi dari September tahun lalu. Mungkin di saat COVID ini sudah melandai, kami harapkan semua sekolah itu bisa melakukan updating data agar data kita ini semua bisa terupdate dan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena apa? Data-data ini adalah sebagai sumber kebijakan untuk pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan ini agar tepat sasaran yang diberikan dan tidak meleset data-data tersebut. Pelaksanaan PTM terbatas diatur melalui kategori atau kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan, salah satunya sekolah yang berada di wilayah level 1, 2, dan 3 dengan syarat ketentuan khusus, di mana hal tersebut dapat dilihat dari pembaharuan data yang dikirimkan dari pihak sekolah serta perangkat daerah tentang perkembangan kasus COVID-19 yang ada di wilayahnya. Kebetulan saya juga kan punya anak kecil, jadi karena kelamaan libur di rumah kali ya, biasanya online. Jadi ketika dia sekarang kebetulan udah mulai tatap muka, meskipun masih selang-seling tatap mukanya, jadi kayak segen gitu ya. Mungkin udah kelamaan libur di rumah. Iya, masih penyesuaian. Cuma ya kita biasakan aja, mau nggak mau ya. Ada kekhawatiran nggak sih sebagai orang tua gitu? Ada ya, karena kan biasanya dia di rumah aja, terus sekarang harus tatap muka, udah gitu kan di sekolah kita nggak mantauin, apalagi kita kerja kan, jadi hanya minta tolong sama gurunya. Ya saya sih percaya aja, mudah-mudahan dari pihak sekolah juga bisa mengatasinya, bagaimana mereka menjaga jarak, bersihannya kayak gitu. Sosialisasi ini dari tahun 2020 itu sudah dilakukan. Itu sampai dengan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman dari luar KL, yaitu Kemenak, bahkan ada dari bantuan UNICEF juga, untuk gimana caranya sekolah ini melakukan updating data. Karena data ini yang saya tadi sampaikan bahwa sangat penting terkait dengan data-data tersebut. Jadi ini sudah kita beberapa sosialisasi, ada juga terkait dengan surat edaran dari Pak Dirjen Paudasmen, itu sudah dilakukan. Jadi sebetulnya sektor kesehatan karena bagian dari tim pembina UKS, jadi kami juga ikut berperan atau ikut mendukung penyiapan untuk pembelajaran secara tatap muka, jadi secara bertahap atau secara terbatas. Kami menyiapkan tim puskesmas sebagai ujung tombak kami untuk kolaborasi di lapangan dengan sektor pendidikan maupun kanwil agama, dan tentu saja pemerintah daerah untuk penyiapan itu. Di antaranya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan, kemudian percepatan vaksinasi baik pendidik dan tenaga kependidikan maupun untuk peserta didik yang usianya 12 tahun ke atas. Oh, berarti kalau berdasarkan sesuai wilayahnya itu berarti ada tingkat level-levelnya Pak ya?
Ya kalau masing-masing perkembangan untuk apa namanya yang COVID ini kan berbeda-beda. Nah kalau di Banten misalnya ini kan dari level 1, 2, 3-nya ada berapa kabupaten kota, tentunya kan itu yang akan kita fokuskan untuk bisa dilakukan pendampingan PTM terbatas, sehingga daerah, kemudian satuan pendidikan, dan meyakinkan juga kepada orang tua supaya PTM terbatas itu bisa dilakukan. Kegiatan rapat koordinasi pendampingan PTM terbatas ini diharapkan mampu menghasilkan solusi menghadapi berbagai kendala dalam dunia pembelajaran sekolah, terutama dalam menetapkan kebijakan yang tepat agar kegiatan PTM terbatas bisa terlaksana dengan baik.